Halo dan selamat pagi sahabat UB Indonesia. Saat ini waktu masih menunjukkan pukul 5.30 pagi dan kami sudah berada di Pantai Bum Banyuwangi. Seperti yang bisa Anda lihat, di sini juga sudah ada cukup banyak orang yang bergabung dengan kami untuk berlatih yoga bersama. Dan yoga itu sendiri seperti yang kita tahu, tidak saja bermanfaat bagi fisik kita, melainkan juga sangat baik bagi kesehatan mental kita. Dan pagi ini, kami ingin mengajak Anda semua untuk bertemu dengan beberapa praktisi yoga yang tergabung dalam Perkumpulan Praktisi Yoga Nasional Indonesia. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang kegiatan mereka sehubungan dengan olah gerak yoga ini. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak liputannya berikut ini. Kuatkan tubuh Anda benar-benar membumi, aktifkan temurung lutut, aktifkan paha dan betis. Dari sini dorong jauh. Oke, stay di sini, atur nafas. Dan sahabat UB Indonesia, seperti yang bisa Anda lihat, saat ini sudah bergabung dengan kita semua dua orang narasumber yang juga merupakan pengurus dari sebuah komunitas yang bernama PPYNI,
Perkumpulan Praktisi Yoga Nasional Indonesia. Benar ya? Betul. Oke. Yang di sebelah saya persis adalah Ibu Nurhayani Kurniawan, atau yang biasa akrabnya dipanggil dengan Mbak Nur. Saya akan panggil Mbak aja ya. Oke, boleh, karena Pak. saya lihat masih muda-muda juga nih. Di sebelah Mbak Nur ada Mbak Neti Reisiana Kusuma Dewi. Ya, betul. Oke, selamat pagi. Oke, baik Mbak-mbak sekalian. Nah, tentunya setelah kami sempat tadi melihat ya latihan yoga yang dilakukan di Pantai Bum, wah, saya harus acungi 2 jempol nih untuk latihan tadi pagi itu. Dan yang kami ingin tahu, sejak kapan pelatihan yoga di Pantai Bum ini dilakukan? Dan cerita awalnya dulu bagaimana? Sampai terlintas mengadakan acara itu. Oke. Silakan Mbak Nur. Terima kasih kok sudah diberikan waktu saya untuk berbagi saat ini ya. Terima Sakjane kasih kembali. sangat untuk menceritakan semua ini Oke. butuh energi lebih bagi Baik, saya. baik. Awalnya merintis kegiatan yoga di Banyuwangi itu berjalan tahun 2015 setelah saya Oke. TTC, setelah saya pelatihan. Itu berawal dari orang 5, orang 3 gitu. Saya sharing terus. Sedikit ya. Sedikit awalnya karena Oke. orang Banyuwangi belum mengenal yoga sama sekali. Oke. Jadi saya benar-benar belajar untuk sharing ke masyarakat, berproses dari 2015 sampai 2017 setelah Oke. saya menyelesaikan 200 jam. Itu saya baru ada komunitas, awalnya Banyuwangi Yoga Community. Oke. Awalnya itu Banyuwangi Yoga Community. BYC. Oke. Itu awalnya itu. Oke. Semakin berkembang, akhirnya tahun setelah COVID ya kita Pak Niti ya. Setelah COVID Oke. itu, pas COVID deng tahun Pas COVID 2021. 2021 saya berusaha gabung dengan PPYNI. Oke. Kebetulan di situ yang menjadi ketua adalah guru kita di Yoga Mix ya, Hatha Yoga. Oke. Akhirnya kita terbentuk Maret tanggal berapa? Sebenarnya Saat ini ulang tahun hari ini nih, kami udah mulai bikin pengumuman buat mau bikin event pelantikan tuh di hari Nah. ini. Mulai dibagi flyer-flyernya. Lahirnya. Hari ini Secara nggak sengaja. tanggal Ini 10 ya? ini. Yes. Yes. Tadi pagi kami diingetin Facebook. Tuh kan. Selamat deh kalau begitu ya. Kan, Berarti Bu. tahun yang ketiga. Kita tahun keempat kita Tahun dah, keempat. Oh, masuk tahun keempat ya. Oke. Nah, terus setelah kepelantikan itu kita berkiprah di Oke. masyarakat semakin meluas. Kita menggandeng Dispora setelah itu. Dispora Oke. karena yang memfasilitasi untuk kegiatan olahraga kemasyarakatan. Baik. Terus setelah berjalan semakin ke sini kita juga beracuan dengan dari pusat ya, dari PPYNI pusat untuk program-programnya juga kita ngikuti sana. Di samping juga ada kegiatan yang di Banyuwangi. Seperti Khususnya itu gitu. ya, ceritanya seperti itu. Jadi bisa dibilang mengadakan layanan pelatihan yoga gratis ini sejak 2021. Ya, 2015 untuk gabung di untuk PP gabung di PPID-nya. Kalau masih dalam Banyuwangi Yoga Community itu sampai tahun ya dari mulai 2015. oke, 2015 sudah mengadakan pelatihan gratis ini. Iya, sudah jalan. Ya dari mulai berproses kok, dari mulai orang 3, orang 5 kita jalan terus. Oke. Sebelum dia Iya, terjun, Saya masih embrio. dia masih embrio. Yang belakangan, tapi embrio kok sudah besar sekali ya. Saya benar-benar berproses dari nol sendiri, Oke. menimba ilmu untuk karena saya nyadar yoga itu banyak membawa perubahan untuk saya. Oke. Jadi saya terus sharing di situ dan itu beratnya itu nano-nano. Maksudnya nano-nano? Aduh, gimana ya? Masyarakat Banyuwangi dengan kultur masyarakat yang ini orang seni juga, agamanya juga ya kan. Oke. Jadi tidak sangat mudah untuk menerima suatu yang baru. Baik, seperti itu ya. Jadi
sempat saya dibantu dulu teman-teman dari Radar juga Baik. untuk mempromosikan tentang yoga. Jadi proses awal itu butuh keteguhan hati. Baik, pesertanya naik turun jumlahnya ya. Iya, jelas. Baik. Padahal setahu kami pelatihan yoga di Pantai Bum ya sekarang ya, itu tidak ditarik biaya ya. Ya kita menikmati itu semua kok. Luar biasa. Kayak apa ya? Kayak kita butuh jadinya, kayak kita butuh energi lebih. Duh, kok aku kan. Ini bahagia kok. Ini bahagia aku ya. Menangis bahagia itu sahabat Indonesia. Baik. Jadi seperti itu perjalanannya ya. Ya. Meskipun digratisin, tapi ternyata masih butuh perjuangan ya. Iya. Untuk meyakinkan masyarakat Banyuwangi agar mau berlatih yoga bersama ya. Lalu ini gini, pertanyaan kami selanjutnya gini. Kiat-kiatnya apa yang dilakukan? Dari awal merintis ini pastinya tadi sudah disebutin dari 3 orang, 5 orang, dan sekarang saya melihat sudah cukup banyak orang Alhamdulillah. yang berlatih, ya kan? Alhamdulillah. Itu kiat-kiatnya apa yang dilakukan? Dari kiat-kiatnya banyak sekali ya. Biar ini begini, Mbak Nur, biar ini bisa menjadi motivasi ya buat praktisi yoga lain untuk juga bisa mengadopsi apa yang dilakukan oleh Amin. iya Mbak Nur dan teman-teman ini. Gimana? Pada tahun 2015 Oke. secara ini kita apa? Saya ngikut aja air mengalir kemana membawa saya, yang penting saya niatan baik gitu kan. Baik. Saya berlangganan satu majalah dulu. Oke. Majalah itu tertunjuklah pada satu guru saya yang kebetulan sekarang ketua PPJNI. Oke. Tapi saya nggak kenal. Saya nggak kenal pada saat itu. Siapa Dan namanya beliau? Mungkin Master bisa Slamet disebut. Rianto. Oke. Ya. Oke. Kebetulan secara nggak sengaja lagi saya ketemu di Bali Oke. pada festival. Saya udah ngomong saya mau ikut TTC-nya, pelatihannya. Oke. Kalau enggak, Master berkenan bisa hadir di Banyuwangi, bisa memperkenalkan ke masyarakat Banyuwangi apa itu tentang yoga. Saya melobi 1 tahun, 1,5 tahun baru dia siap hadir ke sini. Saking sibuknya. Saking sibuknya beliau ya. Baik. Akhirnya kita menggelar 2016 untuk Hatha Yoga Mix. Jadi basic, benar-benar basic memperkenalkan. Itu banyak sekali yang ikut. Di mana saat itu? Saat itu di aula SMA Negeri 1 Giri. Oke. Ya. Itu dari mulai Pesanggaran ada yang ikut, Kalibaru, Genteng, Oke. semua ikut pada saat itu. Oke. Bener-bener itulah awal kita ini loh yoga gitu. Oke. Pada saat itu akhirnya berkembang. Setelah itu semakin banyak orang yang ingin tahu. Saya menggelar pelatihan-pelatihan setelah itu per 2 tahun sekali kayaknya kita. Oke. Sehingga ada guru-guru yoga bertambah lagi guru-guru yoga, semakin berkembang. Mengenai perkembangan yang ada di Pantai Bum, intinya kita mengedukasi masyarakat itu butuh jembarati kok. Maksudnya apa ya? Lapang hati. Berlapangan hati Oke. untuk menerima semua energi baik dan tidak baik gitu. Karena kadang-kadang kita orang, jangankan orang yang ini ya sudah ngerti, sudah paham di yoga, alah apa sih yoga itu, ngantuk. Ada yang apa sih yoga itu, olahraga yang tidak menimbulkan keringat. Oke. Nah, ya harus bersabar, berproses. Padahal pasti itu salah besar. Ya, kan tergantung. Kalau yoga itu tergantung tubuhnya siap enggak Baik. berproses untuk ke sana. Jadi Baik. semakin kesini main kesini, semakin tahun 2000 sebelum COVID itu benar-benar masyarakat Banyuwangi udah mulai mengena. Oh ini yoga. Akhirnya mereka jadi butuh gitu, Baik. butuh. Jadi style mereka bang sebagian masyarakat Banyuwangi. Oke. Begitu semakin ramai, semakin banyak yang tahu, akhirnya di BUM itu terikatlah dengan Dispora. Saya gabung dengan Dispora, kegiatan hari Minggu sehat untuk masyarakat umum. Akhirnya didukung ya. Akhirnya didukung. Ada dukungan itu ya. Itu karena berkat kegetolan kita #ke Dispora. Oke.
Kalau bahasa Jawanya ngoyok ya. Iya. Gitu dong. Modal hashtag. Oke, Bermodal hashtag. Dan komunikasi mau tidak tentunya, mau, Bu. dah sudahlah ini didukung begitu. Oke, keren. Jadi itu kok. Baik, begitu ya. Jadi kalau bisa saya garis bawahi, kiatnya sahabat UB Indonesia, datangkanlah seorang master untuk mengenalkan yoga ini kepada Ya, masyarakat. pakarnya lah paling nggak. Pakarnya ya. Akhirnya masyarakat, wah siapa nih? Begitu banyak pesertanya, akhirnya merasakan manfaatnya, akhirnya mulai berdatangan satu persatu. Begitu ya. Betul. Itu kiatnya ya. Kiat. Ya Datangkan masih seorang master. salah satu itu. Salah satu kiat. Baik. Lalu begini, saya akan ngulik tadi sempat saya tertarik dengan kisah tadi terkait peserta ya. Segitu banyak, tadi sempat dibilang harus lapang dada, besar hati. Itu memangnya ada cerita apa? Siapakah para peserta pelatihan yoga ini? Utamanya tadi saya lihat ibu-ibu itu apakah mereka orang-orang yang sudah tahu yoga dengan kondisi fit atau bagaimana? Mengenai peserta yoga, sebenarnya orang hadir tuh bawa ini masing-masing ya. Oke. Ada yang dalam kondisi sakit jantung, Oke. diabetes, Oke. stroke, ada juga yang sehat, ada juga yang masih muda. Jadi disitulah tantangan buat gini penyaji. Tantangan kita gimana menyampaikan materi ini sesuai untuk mereka. Oke. Makanya kita kalau yoga itu nggak bisa kalau sudah skalanya banyak itu kita sendiri. Oke. Karena ada part-part yang tidak diperbolehkan untuk orang pendidikan sakit A dengan B, kayak orang stroke dengan keterbatasan gerak itu sudah perlakuannya lain. Jadi kita mengarah kayak tadi kita latihannya tadi kok kita sudah mengarah ke saya buka ke pernafasan tadi ya. Oke. Karena ya. yang belakang tadi jantung. Oh. Ya, yang Gitu baru ya. ikut tadi jantung. Jadi tidak selalu yang hadir tadi itu memang pegiat yoga bukan ya? Tapi Bukan, masyarakat banyak umum umum. dengan segala permasalahan kesehatan. Nah, dan kenapa saya tertarik dengan terus menekuni hatha yoga ini? Oke. Terus karena yoga sendiri itu udah terapi. Baik. Kenapa saya tidak bukan nggak tertarik dengan yang lain? Saya tertarik, tapi melihat keterbutuhan masyarakat Banyuwangi usia 45 tahun ke atas dengan yoga, saya akhirnya hidup saya lebih bahagia di sini. Oke. Itu pertanyaan saya nanti tuh. Nanti. Oke, go. Terkait yoga. Oke, go. Oke. Saya akan kami ingin tahu tentang kisah PYNI terlebih dahulu nih. Perkumpulan Praktisi Yoga Nasional Indonesia. Karena Anda berdua kan tergabung di situ tuh. Kalau PPYNI Banyuwangi sendiri sejarahnya gimana? Bisa Mbak Neti? Oh, oke. Silakan Mbak Oke, Neti. terima kasih. Jadi berawal memang setelah yang Mbak Nur ceritakan tadi, master datang gitu ya, mengajarkan kita segala macam. Karena ketika di awal orang belajar itu harus pakai guru, nggak bisa kita, oke lah kita bisa lihat dari tayangan-tayangan mungkin YouTube gitu ya. Tapi kan kalau orang nggak tahu tekniknya, itu akan salah. Karena kita aja yang ketemu langsung, kalau misalnya nggak bisa melakukan sesuatu sesuai instruksi kadang atau meleng sedikit instrukturnya, dia udah beda gitu ya. Makanya ketika dapatnya beda. Makanya iya. Oke. Jadi kalau didatangkan masternya atau didatangkan gurunya, maka itu bisa gitu ya. Kita belajar dengan benar dengan teknik yang baik. Baik. Makanya melakukan sesuatu butuh teknik biar Baik. kita nggak salah, biar kita Oke. nggak kecetit gitu ya. Oke. Nah, PPYNI itu sendiri juga sama. Jadi begitu orang atau master memperkenalkan kepada orang-orang, ayo ini join, ada namanya PPYNI, dan kita ditugasi kebetulan karena kita yang di Banyuwangi. Saat itu kita sangat bersemangat untuk mensiarkan gitu ya, memperkenalkan Baik. PPYNI pada orang-orang karena bermula dari kita sendiri merasakan manfaatnya. Baik. Maka kenapa kita nggak sampaikan apa yang kita rasakan baik di diri kita gitu Luar ya. biasa. Jadi kebetulan orang-orang yang kita ajak itu tertarik gitu loh. Baik. Jadi kita bikin latihan-latihan rutin seperti di Pantai Boom tadi. Sesekali kalau Pantai Boom dipakai untuk acara lain, kita nggak akan libur di hari Minggu. Kita alihkan tempatnya. Kemana? Bisa di Taman Belambangan, bisa di Kongco. Kongco itu yang ini ya, tempat Kok persembahyangan bisa di Kongco? Cina. Jadi kita
tempat areal publik mana aja kita akan berusaha Oke. hubungi supaya Oke. mereka nggak libur. Gitu. Baik. Semangat sekali Iya. rupanya. Oke, lalu Kadang di Taman Sri Tanjung gitu ya. Jadi jangan sampai libur gitu. Oke. Kalau salah satu dari kita nggak bisa, harus ada yang bisa gitu loh. Jadi tetap harus berjalan seperti itu. Makanya itu PPYNI tetap hidup gitu di Oke. Banyuwangi. sejarahnya seperti itu ya. Jadi setelah di pusatnya di mana sih PPYNI ini? Jakarta. Di Jakarta ya. Tapi Setelah di tiap melihat ada gerakan ini, kamu buka cabang deh. Dan itu tahun berapa itu? Kita 2021. Iya, kita dilantik 2021. 2021 ya. Baik. Kebetulan kita dilantiknya dengan mendatangkan beliau langsung dan itu kita difasilitasi sama Dinas Pariwisata. Jadi kita boleh pakai Dinas Pariwisata itu berapa hari ya Mbak termasuk pelatihannya ya? Langsung festival. Iya langsung 4 hari kita itu di sana di Dinas Pariwisata. Oh, keren. Iya pada saat COVID. kok. Betul. Jadi kita sebelum mulai itu semua harus divideoin bahwa oh ya kita udah pakai protokol kesehatan yang benar, ada tempat cuci tangan, ada semua pakai masker, baru kita diizinkan buat bikin di sana. Gitu. Karena mungkin dirasa yoga ini bisa membantu ya, Iya. membantu masyarakat untuk menjadi lebih sehat ya. Betul, terutama di masa COVID ya. Terutama di masa COVID. Iya. Oke, keren. Baik. Nah, ini pertanyaan saya selanjutnya ini pertanyaan yang menurut saya perlu dijelaskan oleh mbak-mbak sekalian nih, agar masyarakat kita bisa lebih mengerti ya tentang yoga ini. Termasuk saya sendiri. Saya sendiri juga awam ya terkait yoga. Yoga itu apa sih? Dan manfaat yoga itu yang sebenarnya buat tubuh itu apa? Gitu. Biar ini menjadi motivasi, biar ini menjadi pengetahuan bagi siapapun yang melihat video kita ini. Silakan. Mungkin saya nanti bisa saling menambahkan ya dengan Mbak Nur ya. Jadi Baik. yoga itu pada intinya adalah huge atau penyatuan. Jadi Oke. mind, body, and soul ya. Jadi Oke. tiga-tiganya menyatu. Di mana pikiran kita, kemudian jiwa kita, raga kita itu semuanya jadi satu kesatuan. Makanya kenapa ketika kita niat untuk berlatih, ada tekad untuk berlatih, kesampingkan dulu nih pikiran-pikiran yang di luar yoga. Kita fokus. Kita diajarin fokus sama nafas. Jadi ketika kita menarik nafas itu kita rasakan tubuh kita rileks, dan ketika kita buang napas kita merasakan jauh lebih rileks kayak gitu. Oke. Jadi Sesimpel itu. sesimpel itu. Makanya kenapa kok dibilang penyatuan? Karena ketika kita udah merasakan nyaman di diri kita, itu otomatis semuanya ya langsung kayak benar-benar kerasa semuanya itu tersembuhkan. Misal nih kita punya penyakit mental ya, atau kita stres, kita ada anxiety yang kita kita capek juga. Pokoknya macam-macam lah, cemas, capek, takut. Nah, ketika kita diajarkan untuk fokus sama nafas, fokus sama diri kita, itu perlahan semua itu reduce gitu ya, menurun gitu. Jadi kita kayak nyaman gitu. Orang yang nggak tahu kadang ngejudge oh belajar yoga ngantuk, itu karena dia belum tahu, belum masuk dia ke dalam situ gitu loh. Apakah bisa diartikan statement dari Mbak Neti ini, yoga itu terkait dengan ilmu pernapasan? Ada di dalamnya. Ada di dalam. Sebagian aja itu. Ada, Oh, jadi teknik pernapasan mungkin itu juga utama di dalam situ ya. Jadi Yang namanya utama ya? yang Ada utama. tangga yoga. Iya. Lalu manfaatnya sekarang bagi tubuh itu apa dengan berlatih yoga ini? Mbak Nur dulu deh. Nanti abis itu saya mau yang jelasin dari sisi saya karena Iya. beliau yang mengajarkan saya pertama kali. Gitu. Baik, silakan Mbak Nur. Manfaat yoga paling gampang. Satu, enak tidur. Kan harusnya enak tidur. Lalu Terus relax ya, kita relax, akhirnya kita tidurnya lebih nyaman. Terus bisa untuk melenturkan otot, oke. relaksasi, melenturkan otot. Terus lebih ke apa? Fokus. Oke. Fokus kita lebih terasah lah, karena kita terbiasa latihan pernafasan dengan bermeditasi dalam gerakan ya. Baik. Pokoknya banyak ada nilai 4. positif lah kok Oke. dengan beryoga. Karena terutama saya dulu pernah cedera kan. Oke. Nah, sembuhnya dengan yoga, dengan asana. Gerakan. Asana apa tadi itu? Gerakan. Gerakan Ya. ya. Pose-pose. Padahal cedera.
kok dengan gerakan? Nah, gerakannya yang seperti apa dulu, cederanya di mana dulu, yang itu makanya kita harus paham anatomi. Ya, Oke. kita belajar anatomi. Oke, oke, Sehingga geraknya nggak main gerak, nggak langsung jumpalitan. oke. Yang jumpalitan itu mungkin tubuhnya sudah siap sih, Ya. dia sudah latihannya udah. Sudah level yang Nah, cukup tinggi, Ya. makanya gerakannya semakin sulit mungkin ya. Ya. Bisa dia ya dengan gerakan yang lebih sulit ya. Oke. sebenarnya gerakan sulit itu ketika tubuhnya siap, itu dia mencari yang namanya ketenangan, kenyamanan di dalam gerak itu. Orangnya jauh lebih seimbang nanti jatuhnya. Seimbang, lebih gampang fokus dia. Gerakannya kelihatan sulit, tapi orangnya jauh lebih tenang, lebih fokus itu jadinya. Karena terlatih. Dengan posisi Ya, itu akan betul. mencapai Nah, seperti ini. kan begitu ya? terbiasa jadinya kok. Ternyata Konsentrasi. agak berat juga ngomongin yoga ya. Iya. Dalam hal Jadi, pengertian iya, maksud iya, saya iya, ya. iya. Ternyata sangat kompleks ya. Tidak seperti senam aerobik begitu ternyata ya. Nah, Beliau Ada. pelaku aerobik, saya makanya pelaku tahu. aerobik. Oh, oke. Pelatih aerobik Ya, yang akhirnya menekuni yoga. iya karena tubuh saya cedera juga. Cedera persendian karena saya dulu kan saya pemandu kok, pemandu aerobik. Sehari saya ngajar bisa 5 kali 7 kali 7 jam. Hancur kok, hancur. Hancur. Jadi saya terjun ke yoga itu berdasarkan saya harus cari olahraga yang memang satu untuk usia saya, Baik. nah, dua untuk kondisi tubuh saya. Jadi saya lebih belajar anatomi itu karena kondisi cedera di tubuh saya. Saya pernah Karena diskusi. intensitas melatih aerobik. Iya, itu juga karena jatuh. Dan bisa sembuh dengan yoga. Alhamdulillah usia saya setelah getol yoga saya usia 34-an gitu. Usia 40 saya udah dinyatakan tulang saya, kepadatan tulang dan sendi saya jauh lebih bagus. Wah, keren ya. Keren. Usia tambah lanjut tapi fisik saya jauh lebih bagus. Baik. Oke, Asam Oke. lambung sembuh. bisa ya. Bisa. Putih saya dulu akut. Pada saat saya aerobik itu luar biasa. Kan kardio tiap hari. Habis olahraga makan. Oke. Suka yang pedes-pedes dulu, kalau sekarang sudah Menjaga enggak. ya. Bukan menjaga, nanti lama-lama nggak bisa sendiri kok. Oh, gitu Tubuhnya ya. protes. Tubuhnya sudah protes sendiri, nggak nerima. Saya dulu penikmat pedes. Orang Banyuwangi nggak pedes nggak enak. Ya. Sampai berpengaruh ke hal itu ya. Iya, Pola makan akhirnya betul. Menyesuaikan sendiri tubuhnya. dengan beryoga. Ya. Keren. Keren sekali. Makanya kita cinta sama yoga. Baik. Lalu ada mau menambahkan Mbak Neti? Berita baiknya itu kok semua olahraga Oke. bisa di mix dengan yoga. Misalnya ada orang sekarang tuh udah mulai nih ya, atlet-atlet terkenal kayak Cristiano Ronaldo, dia suka sepak bola, dia atlet sepak bola, tapi dia sekarang sudah mulai beryoga. Jadi kalau dalam bahasa setempat, dalam bahasa Jawa misalnya ya, oke lah tubuhnya keentrok-entrok di apa ya istilahnya, kita boleh melompat-lompat, tapi sesudahnya dikembalikan lagi, direposisi lagi dengan yoga. Kemudian atlet senam atau atlet renang gitu ya, mereka juga nanti mengembalikan kondisinya jadi lebih nyaman, smooth gitu dengan yoga lagi kayak gitu. Saya dulu juga suka berkuda, karate, taekwondo, Woi. bersepeda kayak gitu. Sama Mbak Nur juga suka olahraga-olahraga gitu ya. Nah, setelah kenal yoga, apalagi di usia kami, saya usia 36 ketika kenal yoga pertama kali, dan saya merasa telat, kenapa nggak dari dulu gitu ya. Oke. Iya, menyesal gitu ya. Menyesal ya. Nah, dengan mengenal yoga tuh lagi apa kerasa gitu ya. Oh, semua rasa tidak nyaman tuh reduce gitu. Dan saya tuh lebih tenang gitu ya. Kayak kita menghadapi banyak orang kadang-kadang kan kayak tiba-tiba keringetan. Kita mau tampil di depan umum. Dengan yoga itu cukup membantu kita dengan tarik nafas, diam, fokus sama diri kita. Itu kita bisa tenang-tenang sendiri gitu. Jadi banyak membantu gitu. Bukan hanya kaitannya tadi, bukan hanya fisik aja, secara mental kita juga, secara pikiran kita juga jauh lebih tenang, jauh lebih fokus. Waduh, gitu. keren. Tuh.
Minat kan? Oke. Ternyata banyak juga manfaat dari berlatih yoga ini, sahabat Indonesia. Jadi bagi Anda yang belum, mungkin sudah saatnya nih untuk kita mencobanya. Seperti itu ya. Iya. Dan bagi Anda warga Banyuwangi terbuka ya. Oh, Terbuka untuk masyarakat umum. Untuk masyarakat umum berlatih dengan beliau-beliaunya ini pastinya sudah bersertifikat nih. Insya Allah. Sudah pastikan aman. Kami sendiri tadi sudah melihatnya. Nah, rupanya juga penting ya diketahui para peserta ini punya ada gangguan apa, perlakuan mereka berbeda tentunya ya dengan yang normal ya. Oke, luar biasa. Baik, akhirnya kita bisa tahu nih yoga ini manfaatnya segitu banyak. Tidak saja buat kesehatan fisik kita, tetapi juga mental kita juga rupanya ya. Oke. Lalu mbak-mbak sekalian, yang kami ingin tahu juga begini. Adakah kegiatan lain dari komunitas PPYN ini selain memberikan pelatihan yoga gratis tadi? Ada? Pastinya ada ya. Ada. Karena saya lihat, wah, banyak sekali kegiatan yang dilakukan ini. Mungkin bisa diceritakan? Jelas ada kok. Karena dalam 8 tangga yoga ada yang ini kegiatan sosial kita, berbagi kasih, cinta kasih. Salah satu poin. Iya, 8 tangga yoga ada itu. Oh, oke. Jadi cinta kasih. Jadi kita sering mengadakan kegiatan sosial untuk kaum duafa seperti yang akan kita gelar nanti di penghujung 1 minggu menjelang Lebaran ya, Idul Fitri. Kita ada kegiatan karma yoga secara beruntun tiap hari. Apa itu karma yoga itu? Karma itu sharing, kita berbagi. Karma itu berbagi. Baik. Karma kalau dalam masyarakat kita ini ya cenderung negatif ya. Yes. Nah, padahal Jangan begini, nanti begitu loh. nanti karmanya deh. Kena karma. Padahal Yes. karma itu tergantung apa yang kita tanam kan. Oke. Karma bisa berdampak baik, bisa berdampak buruk. Baik. Karma yoga yang saya bagi ilmu manfaat, insya Allah dapatnya dan nanti juga baik gitu kan. Oke, setuju sekali. Nah, Oke. itu kita bagi di H-1 Lebaran. Itu untuk kaum duafa fakir miskin. Jadi memang kita pengurus PPYN itu meluangkan waktu selama 1 minggu itu tiap hari, tiap pagi. Habis sholat subuh kita mungkin untuk tahun ini kita gunakan Sri Tanjung, Taman Sri Tanjung. Oke. Ya, kita sharing untuk masyarakat umum di situ. Setiap minggu sekali, Iya. seminggu sekali mengadakan itu ya acara. Oh, kalau seminggu sekali tetap ada kegiatan kita. Kalau Kayak di BUM tadi, tiap Tetap. minggu sekali ada. Oke. Jadi orang langsung menuju ke tempat itu gitu. Oke. Ya. Kalau yang besok yang dimaksud sama Mbak Nur tadi, kita beruntun itu dalam seminggu, 7 Oke. hari lah ya. 7 hari, jadi tiap hari. H-7. H-7 Oke. kita tiap hari. Ngapain itu? Kita yoga di tempat Oke. fasilitas umum, fasilitas publik. Baik. Mereka yang datang silahkan mendonasikan Seikhlasnya seikhlasnya. untuk kaum duafa. Iya. Biar berbagi kebahagiaan di Lebaran. Biasa. Dan nanti Baik. di hari terakhir baru kita langsung itu di depan mereka yang datang itu kita langsung bagikan sejumlah amplop dan kita langsung kasih sama orang-orang di sekitar yang kita emang udah incer nih dalam 1 minggu kita berlatih itu mana ya yang layak Wah, dikasih. siapa nih kira-kira yang layak? Apakah Ya. pesapon di sekitar tempat itu, tukang Oke. sapu, apakah dia ya orang-orang yang memang sebenarnya udah tua tapi mau bekerja kayak gitu. Jadi kita hargai apapun apresiasi mereka buat keluarganya gitu ya. Oke. Mereka mau bekerja keras, itu kita lihat dalam seminggu itu di Baik, sekitaran baik. yang layak untuk Oke. Itu salah satunya kok. Baik. Ada apa lagi? Kalau kegiatan sosial yang lain kita banyak. Dulu pernah ini untuk penderita kanker. Kita bikin spesial kelas gitu. Oke. Di tempat terbuka nanti donasi untuk penderita kanker. Pernah juga untuk panti asuhan Ayurveda, pernah juga. Oke. Terus pernah untuk kegiatan yang fakir miskin kita juga ini sih. Sebenarnya orang-orang yoga itu dengan sendirinya, Oke. dan saya menikmati sekali untuk mengkoordinir mereka karena luar biasa cinta kasihnya. Jadi benar-benar untuk mengkoordinir mereka itu tidak memerlukan energi yang berlebih. Itu kan akhirnya kan tambah bahagia saya kok. Luar Itu. biasa.
Jadi untuk kegiatan sosial-sosial yang satu mau kedua itu mereka selalu aktif. Baik, baik. Dan itu kadang-kadang yang bikin saya bahagia tambah nangis loh. Jangan nangis dulu, Mbak. Diselesaikan dulu. Ya, saya kalau bahagia pasti nangis kok. Oke. Menangis bahagia di sana. Iya. Betul ya. Baik, baik. Jadi seperti itu ya. Pastinya kami percaya kok. Pastinya ada banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh mbak-mbak sekalian ini. Karena info yang kami dapat menyampaikannya begitu. Kok grup mereka itu banyak sekali aksi sosialnya begitu, makanya saya tanyakan. Ada tambahan lagi kok. Oke, silakan. Jadi kita itu juga kepengen semua teman-teman yang ada di dalam yoga, bukan hanya pengurus saja, Baik. tapi juga siapapun yang berminat, terutama yang muda ya. Baik. Itu kita bikin pelatihan untuk editing video, untuk cara ngambil foto kayak gitu. Jadi dalam yoga itu ada angle-angle tertentu yang kadang dalam bahasa Jawa, mohon maaf saya bilang saru ya, kadang kalau kita Oke. nggak bisa ambil angle-nya. Jadi kita mengajari mereka bagaimana cara pengambilan foto yang oke, di sini nih terlihat lebih estetik nih, nggak terlihat saru, nggak Tidak terlihat mengekspos. vulgar. Oke. Tidak mengekspos kayak gitu. Nah, Keren. tentunya kedepannya harapannya apa? Kami ini kan akan tua gitu ya, dan Oke. kalau kami kita butuh kaderisasi, butuh regenerasi, harus ada orang yang di belakang kami yang bisa membantu. Misalnya saya nih tukang bikin flyer ya, kalau mau latihan gitu. Kalau saya aja yang bisa bikin flyer, gimana dengan teman-teman yang lain? Manakala misalnya saya berhalangan karena saya sakit, saya pergi kayak gitu. Jadi mereka harus punya kemampuan yang sama gitu. Jadi kita ajarkan itu. Di tahun lalu saat Ramadan itu malah mereka semangat setelah sholat tarawih, padahal malam ini ya. Oke. Jadi jam 8 kami ketemuan untuk belajar fotografi, editing video kayak gitu. Edit videonya video apa ya? Pas kita berlatih yoga itu. gitu Banyakkah ya. peminatnya? Banyak. Jadi Oke. terutama ibu-ibu ya. Tapi kita juga punya 10 bapak-bapak loh, jangan salah. Oke. Jadi bapak-bapak ini ya mungkin mereka tidak serajin ibu-ibu ini ketika datang ya, tapi mereka tetap ada gitu ya, dan selalu rajin memantau kegiatan-kegiatan kita seperti Oke. itu. Mereka bisanya nanti gabung di mana, mereka akan bergabung gitu. Oke. Dan bagaimana caranya pemirsa UB Indonesia ini untuk bisa mengikuti kegiatan mbak-mbak sekalian ini? Kalau lebih mudahnya sih ya, kita Oke. memang punya WhatsApp grup ya. Oke. Tapi kan bagi orang-orang yang belum tergabung di sana mungkin Ya. susah gitu ya akan Oke. mencari kita. Nah, kita juga punya Instagram Ada namanya @ppyni Banyuwangi. Selain Instagram, mungkin orang-orang yang zaman terdahulu sukanya di Facebook ya. Di Facebook kita juga sama namanya @ppyni Banyuwangi. Oke. Jadi kita bisa dipantau di sana. Kalau pengen informasi apa, mungkin belum tahu nomor kontak kita, bisa Oke. DM lewat Messenger atau lewat Instagram. Ada nomor yang bisa dihubungi ya? Ada. Oke, tuh sahabat UB Indonesia, kami ajak Anda semua untuk bisa mengikuti Instagram mereka, juga Facebook mereka, agar nantinya kita bisa terus mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Iya. beliau-beliaunya ini. Harapan kami setelah melihat, tertarik, mencobanya, seperti itu ya. Iya. Oke? Jangan sampai terlewatkan. Oke. Di sini ya, melihatnya nanti ya. Oke. Baik. Tentunya seperti itu ya. Rupanya juga ada pengkaderan terkait seni fotografi ya. Seni fotografi ya. Jadi biar tampilannya tidak sampai menimbulkan pro kontra seperti itu ya. Iya. Keren. Itu sajakah kegiatan lainnya? Ada yang perlu dijelaskan lagi? Mungkin sebelum Mbak Nur tadi menyebut ada festival, kita Baik. memang ada festival yoga. Tapi sebelum ke festival yoga, kami juga mau menjelaskan bahwa kami pun terbuka dengan segala ilmu kesehatan, tidak hanya terkait yoga saja. Oke. Jadi misalnya kalau ada kesempatan buat kita berlatih hipnoterapi, kita belajar hipnoterapi. Saya sekarang lagi belajar. Oh iya, kita yoga ketawa. Jadi kita belajar langsung dari India meskipun online ya. Kami Oke. juga dapat sertifikatnya ketika itu, dan kami
berulang kali melakukan itu gitu ya. Kemudian saat ini saya sedang belajar tentang kelas sendi. Jadi saya tiap minggu rutin mengikuti di salah satu Instagram tentang dokter-dokter yang emang ngajarin tentang kelas sendi, dan kita akan share ilmunya kepada teman-teman di PPYNI, di grup PPYNI. Terus kita juga bikin aquatic yoga. Jadi yoga di dalam kolam renang. Itu kita lakukan dengan menjaring orang-orang, terutama yang mereka ketika melakukan punya masalah dengan persendian. Ketika kita melakukan gerakan yoga di darat di dalam kondisi seperti ini, bagi orang yang sehat itu oke aja, tapi bagi orang yang punya masalah sendi, airlah adalah solusi bagi mereka. Baik. Jadi nyemplunglah di air, bukan kita mau berenang, tapi bagaimana kita melakukan gerakan saat mengangkat tangan. Mungkin bagi yang punya masalah di shouldernya berat, tapi ketika di air, kena masa air gitu, mereka jadi ringan, lebih mudah. Nah, itu kita bikin aquatic yoga. Dan festival, Mbak Nur bisa jelasin soal festival. Terbuka untuk umum semua itu? Terbuka untuk Terbuka untuk umum. Oke. Kalau festival yoga itu sebenarnya agenda tahunan kita ya. Oke. Pada saat ulang tahun kita kayak gini kok. Oke. Ini kebetulan pas lagi puasa ya, kita beri kegiatan kayaknya habis lebaran baru kita bikin. Festival itu adalah kita mendatangkan narasumber dari lain, biasanya teman-teman dari Bali saya ada yang bantu ya. Oke. Terus dari Surabaya juga Master Slamet kadang-kadang hadir. Intinya adalah semakin sebagai tolak ukur lah perkembangan yoga di Banyuwangi ini sejauh mana gitu. Jadi saya menghadirkan narasumber berdasarkan kebutuhan masyarakat Banyuwangi. Saya tidak pernah memaksakan, wong Banyuwangi yoganya pinter, tak ajari aku yoga. Saya belum. Orang Banyuwangi belum sampai sana. Jadi benar-benar berproses dari nol. Dari ini masyarakat Banyuwangi sudah bisa menerima ini, ini sudah berkembang, ini masuk lagi. Jadi saya nggak yang biar semuanya masuk gitu, nggak juga. Apalagi itu berbayar itu untuk masyarakat Banyuwangi butuh proses. Oke. Tuh. Ya. Pastinya itu saya percaya nanti akan banyak kok yang terlibat dalam kegiatan Mbak-mbak sekalian ini. Amin. Setelah nantinya tahu manfaatnya yang sudah sangat luar biasa itu tadi. Baik, Mbak-mbak sekalian, lalu berikutnya begini. Dengan kegiatan yang segitu banyak, apa yang diharapkan untuk kedepannya oleh Mbak-mbak sekalian ini? Ini yang diharapkan untuk peserta, apakah untuk diri saya? Boleh, dua-duanya. Kalau untuk peserta, saya berharap mereka menjadi kepanjangan tangan saya. Oke. Untuk terus paling tidak memberitahulah kalau manfaat yoga, sehingga semua akan sadar sehat. Jadi tidak ada suatu hal yang tidak mungkin dari situ. Karena apalah saya tanpa teman-teman semua. Jadi itu kalau untuk diri saya bukan siapa-siapa. Baik. Saya orang yang biasa saja. Saya hanya mencari bahagia. Dan ini cara saya. Oke, luar biasa baru. Seperti itu ya. Jadi sudah cukup happy dengan melakukan ini. Banget. Tidak muluk-muluk harapannya. Banget. Oke. Kalau dari kalau dari Pak Neti, apa pengharapan Pak Neti? Ya, saya tuh bahagia sekali ketika melihat orang yang di awal yoga datang dia dengan keluhan nggak bisa duduk ketika pengajian, nggak bisa rukuk ketika sholat, harus duduk di kursi gitu ya. Kemudian 3 kali latihan mereka datang semuanya dengan membawa testimoni yang baik. Dia bilang, Mbak, aku udah bisa loh duduk di bawah kayak gini, aku udah bisa bersila. Itu bagi kami sebagai orang yang mengajari mereka pertama kali itu suatu kebahagiaan yang luar biasa. Nggak usahlah kami dikasih apa gitu, tapi mendengar cerita sembuhnya mereka itu adalah sesuatu hal yang itu bagian dari upaya ke situ. Dan itu bukan melulu kami loh yang bikin mereka sembuh, tapi adalah kemauan dari dalam diri mereka sendiri. Dan kita selalu bilang saat mereka berlatih, terus mereka bilang, gak bisa aku kayak gitu ya. Itu secara tidak langsung dia akan mematikan potensi yang ada di dalam dirinya dia. Ketika seseorang bilang aku nggak bisa melakukan itu, maka semua potensinya dia langsung terhenti, kayak doa gitu loh. Tapi kita selalu bilang, no, jangan bilang kayak gitu.
oke, boleh bilang belum bisa, tapi kita akan bisa. Maka harus yakin, aku bisa, aku bisa. Nah, itu berproses gitu ya. Begitu mereka yakin mereka akan bisa, mereka pasti akan kayak takjub dengan kemampuannya sendiri. Saya aja dari awal ketika saya belajar yoga sama Mbak Nur, di awal, kok bisa ya begitu ya. Terus saya merasa nggak bisa, tapi Mbak Nur selalu bilang bisa. Dan itu saya praktekkan dalam diri saya, aku bisa. Dan saya tuh takjub gitu loh, saya bisa ya diginiin gitu ya. Tidak menyangka. Dan itu yang terjadi pada murid-murid kami gitu ya. Jadi itulah kebahagiaan melihat mereka sembuh dulu deh dari sakitnya gitu. Dan itu akan akhirnya mereka getok tularkan sama teman-teman yang lain. Mbak, aku bawa orang ya besok baru. Aku bawa orang baru. Nggak apa-apa, nggak punya matras gitu. Saya bilang saya punya 5 matras di tempat kami mengajar gitu ya. Jadi silahkan. Dan di Karma Yoga di BUM pun yang nggak datang dengan matras kita ada gitu ya. Kita bawa matras lebih. Kita aja deh yang ngeleset gitu. Biasa. Para guru-guru ini, guru yoga ini. Oke. Gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi Mbak Neti berharap apa yang dilakukan ini nantinya bisa membawa dampak kepada kesehatan para pesertanya ya. Luar biasa. Baik, Mbak-mbak sekalian, wah ini sudah air mata bahagia tapi ya. Saya sampai tidak tega mau bertanya lagi nih. Tapi sebelum kita akhiri bincang-bincang kita kali ini, terpaksa saya harus mengharapkan Mbak Nur dan Mbak Neti ini untuk memberikan pesan sebelum kita tutup video kita ini ya. Pesan kepada pemirsa UB Indonesia yang melihat video kita ini. Silakan, Mbak. Pesannya Untuk semua pemirsa UB Indonesia, hidup hanya sekali. Bahagia itu soal rasa. Nggak perlu bingung-bingung, cukup menjadi orang baik dan bermanfaat saja, cukup. Terima kasih. Luar biasa, Mbak Nur. Lalu dari Mbak Neti silakan. Ya, tidak pernah ada kata salah dalam kebaikan. Kadang orang-orang tuh selalu bilang, kamu jangan terlalu baik gitu ya. Tapi itu tidak berlaku mungkin bagi saya, buat Mbak Nur juga. Jadi ya udah, kita bikin aja, melakukan segala sesuatu kebaikan. Biarlah nanti yang kalau ada bonus di belakang-belakangnya itu mengikuti kebaikannya apa yang kita lakukan kayak gitu. Dan terkait yoga, terkait olahraga, selagi kita masih bisa, kenapa kita harus menunggu sakit dulu baru kita beryoga atau baru kita berolahraga? Sekarang nih saatnya gitu, mulai dari sekarang. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Luar biasa, luar biasa. Baik, tuh sahabat UB Indonesia, tentunya harus kita sambut ya ajakan dari Mbak Nur dan Mbak Neti ini, karena tentunya kita tidak akan pernah tahu sebelum kita mencoba sesuatu. Seperti itu ya. Betul. Baik, Mbak Nur, Mbak Neti, terima kasih ya. Karena sudah meluangkan waktu untuk bisa menerima kami. Tentunya kami akan selalu mendoakan komunitas PPYN ini bisa semakin berkibar. Amin. Anggotanya semakin banyak. Amin. Pengurusnya semakin solid. Amin. Oke? Agar bisa membawa dampak yang lebih besar pada masyarakat Banyuwangi, agar lebih sehat tentunya masyarakat kita ya. Terima kasih sekali lagi. Kami juga berterima kasih sudah diajak berkesempatan untuk sharing bersama teman-teman. Terima kasih. Dan sahabat UB Indonesia, seperti biasa, jangan Anda beranjak kemana-mana terlebih dahulu, karena di akhir video nanti akan ada sebuah pesan yang sangat berharga buat kita semua. Latihan yoga mereka ini bersifat universal ya, terbuka untuk semua kalangan,
dan juga untuk berbagai tingkatan usia. Bahkan mereka juga tidak mematok biaya apapun, karena visi mereka adalah untuk mengajak bergerak dan sehat bersama. Sungguh sebuah alternatif yang menarik di hari Minggu, bukan? Dan meskipun kesannya sederhana, namun ini adalah contoh kebaikan yang bisa berdampak besar, sahabat UP Indonesia. Dengan memulai hari Minggu secara sehat, tentunya nanti akan membawa suasana hati yang baik sepanjang hari kita beraktivitas. Semoga dari apa yang mereka lakukan ini nantinya bisa menjadi penyemangat bagi kita semua untuk berbuat baik, dengan mengubah hidup seseorang menjadi lebih baik lagi. Sekian jumpa kita kali ini. Salam OB Indonesia.